Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Santri Kalong TV, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkunjung di pameran artefaknya Rasulullah SAW di Jakarta Utara. Insya Allah mudah-mudahan tayangan ini memberikan edukasi buat kita semuanya, dengan kita melihat daripada bukti sejarah atau peninggalan daripada Rasulullah SAW 1400 tahunan yang lalu, dan mudah-mudahan dengan kita melihat daripada peninggalannya Rasulullah SAW akan menambah keyakinan kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka marilah kita saksikan terus apa yang ada di pameran artefaknya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa melihat secara langsung, dan ini mudah-mudahan akan menumbuhkan keyakinan, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah unsur komando dari Rasulullah. Jadi ketika perang dulu Rasulullah mengisyaratkan perang dimulai itu melempar anak panahnya ke tengah pada sisi perang itu. Jadilah perang ini musuh ini untuk mengisyaratkan peperangan itu dimulai. Jadi bukan untuk memanah atau menembak musuhnya pakai perang ini, bukan. Perang ini, musuh ini terbuat dari kayu ayusia, dan selat-selatnya itu dari serat-seratnya pepohonan. Nah, kalau untuk kayunya yang ini itu dari kayu walnut, kayu dari anak panahnya. Tongkatnya ini tongkat baginda Rasulullah. Tongkat ini peninggalan dari Nabi Ibrahim. Di sini punya 16 koleksi di beberapa museum di dunia. Tongkat ini terbuat dari kayu lus. Kayu lus itu saya pernah megang kayu lus waktu itu padat dan enteng sih. Itu lebih nyaman untuk dipegang. Makanya Nabi menggunakan kayu lus. Berarti dulu Kanjeng Nabi pakai tongkat ini ya Ustaz ya? Insya Allah pakai tongkat ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah ada perubahan di jahitannya. Waktu saat ditemukan nih, jahitannya sudah hancur parah. Karena mau dimuseumkan biar kelihatan lebih bagus, direvisilah jahitannya. Ini terbuat dari kulit onta. Ini untuk waktu Rasulullah perang, beliau naruh air di kantung ini. Ini untuk 25 orang cukup. Karena Rasulullah minumnya beda dengan kita. Kalau kita tuh haus blok-blok, kalau dia nggak dikit-dikit. Ya, Masya Allah. Berarti dulu Rasulullah ketika haus pakainya ini Ustaz ya? Iya, ini koleksinya untuk Madinah. Rasulullah ini diambil pada saat renovasi di makam Rasulullah. Jadi ada peneliti yang mengambil dan minta izin supaya dimuseumkan. Ini disimpan untuk mengingatkan kepada Rasulullah. Satu sunnah Rasulullah karena ini dia darah Rasulullah itu beda dengan darah kita. Darah Rasulullah itu ketika dibekam dikeluarkan darahnya, dia wangi dan cepat menjadi kristal. Masya Allah. Dan tidak pudar warnanya sampai saat ini. Masya Allah.
Allahumma sholli ala Dari ujung kaki sampai ujung kaki ke kepala itu wanginya luar biasa, sampai darahnya aja wangi. Ini imamah sorban Rasulullah ini lebih senang pakai warna sorban yang putih, hijau, dan hitam. Ini panjangnya kurang lebih 5 meter. Masya Allah. Dan sampai saat ini wangi dari imamah ini masih menempel, makanya kita kasih obat sebenarnya. Karena pameran dan COVID, makanya ini nggak dibuka, jadi kita tutup. Kemarin hanya VIP aja yang tertentu yang mencium imamah tersebut. Tapi ada imamah yang warna maron itu maksudnya? Iya, jadi ada yang paling dia suka itu ada 3 warna. Ini salah satunya. Hijau gitu. Hijau, merah. Ini besar sekali Ustaz. Bawahnya. Iya. Kalau dia kan gede tinggi. Arab sekarang pun masih gede tinggi kan. Ya. Yang setelah rambut begitu. Waktu datang sini tahun 2020, rambutnya itu 3 helai. Sekarang sudah mulai menumbuh satu helai, tapi masih kecil. Rambut Rasulullah itu sampai sekarang masih numbuh. Jadi saat pengecekan itu rambutnya itu kurang lebih hampir 1000 kali pengecekan untuk keabsahan ini yang dilihat hanya sebuah cahaya. Berarti rambutnya masih bisa memanjang Ustaz? Insya Allah masih bisa. Masya Allah. Tahun sekali. Masya Allah. Pasti diukur. Masya Allah. Masya Allah. Kalau dilihat dari itu paling bawah tuh itu ada yang numbuh 1. Masya Allah. Itu ada yang numbuh. Itu akan memanjang. Waktu datang ke Indonesia itu cuma 3. Masya Allah. Berarti nyampe sekarang itu rambutnya masih bertumbuh besar. Masya Allah. Ini janggut. Jadi sunnah janggut itu Rasulullah pasti memegang janggutnya pas memegang pada saat lengannya beliau. Jadi sunnahnya dia tuh ini yang dipotong. Ini juga sampai saat ini menumbuh. Masya Allah. Untuk pengecekannya juga sama, masih sebagai cahaya, sama dengan rambut. Jadi janggutnya Rasul itu tidak pernah melebihi pegangan kepalan tangan Ustaz Info ya? yang saya dapat waktu penjelasan seperti itu. Masya Allah. Ini ada berapa helai Ustaz? Kurang lebih 3 helai. Dan nyampe sekarang 4 helai. 4 Itu ada yang nempel. Masya Allah. Dan nyampe sekarang masih tumbuh Ustaz ya? Subhanallah. Masya Allah. Ada revisi di bagian sarung pedang. Waktu saat ditemukan itu sudah hancur, lebih parah dibanding ini. Tapi tetap pakai. Bahannya sama gitu. Cuma saja direvisinya supaya gede. Jadi balik mulai. Berarti ini Yang mematahkan gigi Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Adalah Quraisy. Nah, infonya kalau kedua itu meninggal di tempat tidur. Kenapa tidak di medan perang? Karena karena Allah tidak rela pedangnya dimiliki orang lain. Masya Allah. Jadi ini salah satu pedang yang mematahkan giginya Rasulullah. Iya. Dan ini pedang milik Khalid bin Walid. Masya Allah. Ini pedang Sayyidina Utsman. Ini pedang juga sudah direvisi dari sarungnya. Ini juga revisi tambahan. Yang lain biasanya Allah tidak ada revisi yang lain. Tapi ini batu-batunya ini Ini direvisi. revisi.
Tapi secara keseluruhan mah ini asli gitu. Insya Allah asli. Karena pada saat ditemukan sama, barangnya juga sudah hancur. Ini makanya direvisi. Nah, ini milik Sayyidina Husain. Ini dibeli oleh para Ali bin Abi Thalib. Jadi turun menurun. Ya, berarti pedang ini tadinya sama sahabat Ali bin Abi Thalib, turun ke Sayyidina Husain. Boleh lihat ya. Rambut siapa Ustaz? Ini adalah rambut putri tercintanya Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Masya Allah, tabarakallah. Rambut Sayyidatina Aisyah. Ini adalah rambut dari Sayyidah Aisyah. Baginda Rasulullah. Boleh di video Oh. Ini apa Ustaz? Ini adalah ekstra keringat. Ekstra keringat yang diambil oleh para sahabat. Dulu baginda Rasul itu kan tidurnya di daun. Nah, keringatnya itu diambil dan dijadikan ekstra keringat. Masya Allah. Keringatnya sangat wangi dan dijadikan juga wangi oleh para sahabat. Dan sekarang masih wangi Ustaz ya? Masih wangi. Masya Allah. Tapi dicampur dengan air pengawet supaya ekstra keringatnya tetap menjadi kristal. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini apa Ustaz? Ini adalah kantung susu. Kantung susu tempat penyimpanan susu. Yang diperah langsung oleh Rasulullah. Bukan, ini punyanya Sayyidatina Fatimah. Masya Allah. Ini hadiah dari pedagang Cina. Ini juga sudah ada revisi. Kayak tasbihnya, batu-batunya itu revisi. Kenapa? Pada saat ditemukan tempat ini sudah hancur. Hancurnya bukan hancur banget. Sudah nggak layak lah. Gitu. Ini bahannya dari apa Ustaz? Kalau bahannya kurang lebih ini dari ini sama kayak besi juga. Tapi saya kurang paham kalau bahannya. Ini adalah wadah simpan air zam-zam baginda Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Ini baginda Rasulullah SAW dapat hadiah dari pedagang Cina juga. Nah, dipercaya ketika air zam-zam dimasukkan, itu antitoksin semua hilang. Masya Walaupun Allah. ada racun, insya Allah hilang. Dipercayanya seperti itu. Ini dari keramik juga Ustaz ya? Dan ini hadiah dari pedagang Cina untuk Rasulullah. Iya, betul. Tempat menaruh obat. Sayyidatina Khadijah. Ini juga ada revisi dari batu-batunya sama tutupnya tuh. Nah itu pada saat ditemukan sama hancur juga. Jadi ini tempat obat-obatnya Rasulullah. Masya Allah. Itu bagian Ka'bah. Ini ada batu meteorit Ka'bah untuk dindingnya Ka'bah. Oh, bagian daripada dinding Ka'bah ini Ustaz ya? Ini diambil pada saat renovasi Ka'bah.
bagian daripada dinding Ka'bah. Masya Allah. Kunci Ka'bah ini kurang lebih 15 abad umur yang ini. Kunci Ka'bah diganti setiap 3 tahun sekali. Jadi setiap 3 tahun sekali kunci Ka'bah itu diganti, Ustaz? Ya, di zaman pemerintahan tiga polisi. Nah, itu kunci makam. Ini kunci makam kita bisa membuka. Kunci makam itu setiap pergantiannya itu ini tahun Kerajaan Utsmani abad ke-18. Kunci makamnya Kanjeng Nabi. Kiswah pintu Ka'bah pada zaman Kerajaan Utsmani atau abad ke-18. Jadi ada pergantian berapa tahun sekali, Ustaz? Kalau itu pergantian kiswah tergantung dari kerajaan menentukan. Jadi tergantung kebijakan kerajaan yang pada saat itu menjabat itu. Betul. Nah, kalau yang samping ini tahun 1996. Ini masih baru kiswah. Ini kiswah pintu Ka'bah. Yang ini tahun? Ini zaman Kerajaan Utsmani. Oh, zaman Kerajaan Utsmani. Abad ke-18. Ini tahun 1996. Kiswah dalamnya Ka'bah. Jadi ini juga zaman Kerajaan Utsmani. Zaman Kerajaan Utsmani. Ini untuk langit-langitnya Ka'bah, untuk dalam langit-langitnya Ka'bah. Itu untuk dindingnya Ka'bah. Yang sisi dalam? Isi dalam. Ini apa, Ustaz? Ini adalah jam matahari Mesir kuno. Jadi pada saat zaman dulu tidak ada jam menandakan waktu sholat itu dari matahari. Inilah jamnya. Masya Allah. Ini adalah jam untuk menandakan waktu masuk sholat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ini apa, Ustaz? Ini baju kerajaan Utsmani. Pada saat aslinya itu beratnya 92 kilo. Masya Allah. Ini sudah dari besi. Ini dari besi, Ustaz, ya? Iya. Beratnya semua dari besi. Ini kerajaan Utsmani. Itu yang dibawa oleh Burung Ababil untuk menyerang pasukan kerajaan. Iya, Masya Allah. Ada 2 biji, Ustaz? Ada 2. Tulisannya apa ya? Artinya apa sih? Kaligrafi terkecil. Ini beras, Ustaz, ya? Ini 1 butir beras. 1 butir beras. 1 butir beras di dalamnya surah Al-Ikhlas dari Qul huwallahu ahad sampai akhir. Masya Allah. Hanya terus Al-Ikhlas saja. Semua 1 beras saja. Kaligrafisnya saya tetap kaligrafisnya. Nah, ini salah satu kesenian di Iran dan di Syria. Iran dan Syria. 1 butir beras yang di dalamnya terdapat surat Al-Ikhlas dari awal hingga akhir. Kaligrafi terkecil di Salah satu kaligrafi terkecil di dunia. Masya Allah, kelihatan. Ini cemetinya, cemeti untuk mengecut kuda dan unta. Ini yang digunakan Rasulullah. Koleksinya dari Mekah.
didatangkan dari Mekah ya Ustaz. Masya Allah, ini adalah cemeti Rasulullah. Ini punya Ali bin Abi Thalib, diberikan ke Rasulullah. Oh, jadi aslinya punya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Iya. kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah. Masya Allah. Ketika Rasulullah tunggang unta atau kuda. Ya. Ini adalah alas kakinya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Ini tapak kakinya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah.